Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Utut Sekjon. Oke, kali ini gua mau sedikit ngebahas soal sebuah sejarah. Mungkin nggak semua orang tahu, bahkan gua pernah tanya sama penduduk lokal. Dia asli suatu daerah, cuman dia malah nggak tahu. Itu yang gue heran, kenapa dia nggak tahu. Dan di sini gue mau ngebahas sedikit tentang sejarah ini. Dan sejarah ini nggak jauh-jauh dari yang namanya tembakau. Oke John, jadi gue mau sedikit cerita tentang apa yang gue pelajari dan apa yang gue ketahui. Sebenarnya kalau gue sendiri sih bukan ahli sejarah atau ahlinya ahli, intinya inti. Gue bukan seorang itu. Gue di sini hanya suka mempelajari yang orang lain tidak mempelajari, dan gue kadang karakter gue itu sering penasaran. Gue cari sendiri, gue pelajari sendiri, dan gue mencari data sendiri. Oke, di sini gue mau ngasih tahu tentang sebuah tembakau di tanah Jawa. Pada waktu zaman Sultan Agung sekitar abad 17 kalau nggak salah, ada pemberontakan di daerah Pati. Jadi Sultan Agung memerintah seorang temenggung yang bernama Wiroguna untuk menyerang Kadipaten di Pati, yang konon masih kerabat dari Senopati Mataram. Nah, singkat cerita, ketika Wiroguna berhasil mengalahkan atau menumpas pemberontakan di Pati, rampasan perang ketika itu diboyong ke Mataram, termasuk satu ini wanita cantik, yaitu Roro Mendut. Jadi Roro Mendut ini benar-benar waktu di zamannya itu cantik, jelita, dan membuat terpesona Temenggung Wiroguna ini. Padahal selirnya udah banyak John, masih kurang aja. Namanya manusia kan, nambah terus John. Cuman Roro Mendut ini sebenarnya menolak untuk menjadi selir. Ketika menolak, Temenggung Wiroguna memberikan syarat, yaitu harus membayar pajak. Kenapa membayar pajak? Karena Roro Mendut berjualan tembakau dari Sompok Imogiri. Dan di sini yang gue heran, gue sempat bertanya dengan penduduk lokal, ya kebetulan teman, bahkan dia nggak tahu kalau daerahnya itu Sompok ada sejarah panjang, memiliki sejarah panjang atau memiliki sebuah legenda, yaitu legenda tentang cerita rakyat tentang penjual tembakau atau penjual rokok klobot.
Jadi gila. Dia jualan rokok si Roro Mendut ini. Itu larisnya bukan main, John. Jadi bahasa sensualitas ketika zaman dulu mungkin semakin bekas bibirnya dia, cuman bekas bibirnya gila harganya semakin mahal, semakin panjang dan ada bekas cap bibirnya itu semakin mahal. Kayak candunya itu bukan di tembakaunya, cuman sensualitas bekas bibirnya si Roro Mendut ini. Jadi tembakau disompok sampai saya itu penasaran, lalu bertanya dengan penduduk lokal atau teman saya sendiri, bro, neng kono ngandut tembakau ora? Ternyata tidak ada, John. Katanya nggak ada yang ngandut tembakau. Orang yang tahu adalah daerah Siluk Imogiri. Padahal Sompok zaman Sultan Agung itu sangat terkenal. Mungkin brandnya itu adalah yang membawa brandnya itu adalah Roro Mendut itu sendiri. Jadi tembakau memang benar-benar membius masyarakat Jawa zaman dahulu. Jadi ketika Temunggung Wiroguna ini melihat kejadian-kejadian si Roro Mendut ini membuat kacau, jadi semakin banyak masyarakat yang menginginkan tembakau dari Sompok asli buatannya Roro Mendut, rokok kelobot. Rokok kelobot ini dengan harga yang mahal, semakin panjang semakin mahal. Jadi laki-laki waktu itu sampai menjual keris mungkin ya untuk mendapatkan tembakau ini, maaf, untuk mendapatkan rokok kelobot ini. Jadi sejarah panjang dan legenda banyak sekali tentang tembakau di Indonesia, bahkan di cerita rakyat di Imogiri sendiri atau daerah Sompok. Daerah Sompok yang saya sampai penasaran, sampai sekarang tidak ada namanya orang yang menanam tembakau di sana. Ketika si Roro Mendut ini semakin laris dan pajak semakin dinaikkan, ternyata si Roro Mendut ini jatuh cinta, John. Jatuh cinta dengan yang bernama, dia kayak belantik kuda waktu itu. Dia menjadi pegawai di Temenggung Wiroguna, dan si bernama Prono Citro kalau nggak salah namanya. Prono Citro ini membawa kabur si Roro Mendut. Dan ada dua versi cerita ini. Adalah versi pertama, si Roro Mendut ini bunuh diri. Yang versi kedua, Roro Mendut dibunuh oleh Wiroguna dengan kerisnya. Itu di daerah Segoroyoso, antar Segoroyoso lah. Petilasannya itu kalau tidak salah itu ada di Berbah, antara perbatasan Segoroyoso dan Berbah lah, ada di sana. Kalau tidak salah, saya cuman belum sempat untuk ke lokasi. Mungkin di lain hari saya akan menelusuri antara Sompok dan Segoroyoso. Kita akan ulas tentang Roro Mendut. Jadi yang menurut gua adalah gini, sebuah legenda yang panjang soal tembakau
sejarah panjang tembakau di Indonesia, di Nusantara, bahkan di dunia pun, di luar negeri, tembakau Nusantara itu paling nikmat, John. Paling nikmat dan paling mahal. Mungkin di Indonesia ini adalah paling murah, cuman ketika kita ke luar negeri itu paling mahal, John. Apalagi tembakau kretek, mahal sekali. Bahkan ada rokok ya berasa-rasa ardat, itu sekitar seharga 150.000. Waktu itu saya pernah ke Melbourne, saya pernah ke Pecinan, nanya rokok gudang garam itu 300.000, John. Mahal. Entah kalau di selain Melbourne itu berapa harganya. Jadi di sini gua cuma memberi informasi, memberi sebuah cerita pendek yang saya ketahui, karena saya juga bukan seorang ahli sejarah atau ahlinya ahli, intinya inti saya hanya mengetahui dan belajar tentang sebuah sejarah di Nusantara. Walaupun saya bukan lahir di area-area lingkungan Jawa, saya lahir di kota besar, cuman orang tua saya juga Jawa, cuman saya mencoba untuk belajar, mencari tahu tentang adat budaya Jawa, apalagi tentang tembakau seperti Roro Mendut. Bahkan kalian semua bisa nonton filmnya, John. Jadi film zaman dulu ada itu keren banget filmnya, dari segi sinematografinya, artistiknya. Nah, oke. Dari segi ceritanya juga mantap, John. Oke, John, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada sedikit kesalahan silahkan tulis di komen, karena saya hanya mencoba untuk belajar sejarah tentang tembakau. Dan jangan lupa tetap semangat dan salam tembakau Indonesia.